Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat 10 Desember 2021 kita akan bersama-sama berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa di pagi yang indah ini, mensyukuri berkat anugerah Tuhan. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu Roh Kudus Tuhan terangi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkirakan, yang tak terkatakan itu. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini dari tema memberi dengan sukacita. Mamengan situru kamaserokan penah. Seorang petani yang menabur benih akan kehilangan benih itu. Ketika benih itu jatuh dari tangannya, namun benih itu tidak hilang begitu saja, karena ada harapan bahwa benih itu akan memberikan hasil yang berlipat ganda di kemudian hari. Jika si petani ingin terus menggenggam benih itu, maka ia hanya akan memanen sedikit hasil, sementara petani yang melepaskan lebih banyak akan menghasilkan panen lebih banyak pula. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, Rasul Paulus menjelaskan berkat yang diperoleh dalam tindakan pemberian kasih. Paulus menjelaskan dalam hukum tabur tuai sebagai motivasi bagi orang Korintus untuk memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan tanpa paksaan. Jemaat Korintus dididik untuk tidak perlu takut akan kekurangan jika memberi, sebab Allah akan memberkati mereka yang berkemurahan hati dalam memberi, karena mereka justru akan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Ayat 8-11. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan yang kita berikan, melainkan motivasi kita dalam memberi. Memberi persembahan haruslah dengan motivasi iman, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Apalagi menahan berkat yang seharusnya kita persembahkan untuk Tuhan. Ketika kita memberi dengan kasih,
maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Allah. Dalam Meleakhi 3 ayat 10 ditegaskan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersama bersyukur, kita berdoa. Memberi dengan sukacita, tema yang kami renungkan hari ini Tuhan, mengingatkan kami bersama-sama bagaimana sebagai anak-anak Tuhan bersyukur dan bersyukur dalam menikmati kehidupan sampai hari ini. Terima kasih untuk ibadah kami melalui renungan harian Toraya saat ini. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Roh Kudus Tuhan terangi kami dalam kehidupan berjemaat. Kami mohonkan berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat Rama. Tuhan berkati kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Dalam seluruh kehidupan mereka Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, memohon pimpinan Tuhan untuk kondisi yang kami hadapi saat ini, persiapan Natal, OIG dan juga Natal jemaat. Tuhan memberkati seluruh kesiapan warga jemaat, panitia Hari Raya Gerejawi. Secara khusus Tuhan, dalam minggu ini, hari ini tepat 10 Desember, kami bersama dengan PWGT di tengah-tengah jemaat akan merayakan sukacita Natal. Berkati panitia, berkati semua yang terlibat. Kami juga bersama memohonkan berkat-Mu untuk panitia Hari Raya Gerejawi di tengah jemaat dalam mengangkat tanggung jawab. Tuhan berkati pemberkatan dan peneguhan nikah bagi anak kami. Tuhan, Engkau yang akan memberkati peneguhan sidi yang akan berlangsung pada hari Minggu. Tuhan memberkati orang tua mempersiapkan diri mendampingi anak, terlebih ke-53 anak terkasih yang akan memberi diri mengucapkan janji imannya di hadapan Tuhan, lengkapi sukacita. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu untuk semua jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk jemaat yang bergumul karena sakit. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Untuk Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Stefanus, Bapak Stefanus Baturante, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanis Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. TR Andi Lolo, anak terkasih Ibu Immanuela Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Markus Salambah, Bapak Daniel Rombe, Nasya, cucu Bapak Penatua Robert Mangontan, Nyonya Gana Pabisa, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Gracia, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanis Elboko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak Ruben Siang, Felicia Labi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Riranga, Nyonya Martin Balle, Alfa Rendra, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Saudara Novani Matu, Bapak Pendeta Kristo Porus Sampetoding, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna,
Dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Pun kami berdoa bersama, mendukung mendoakan saudara kami yang berduka cita, Ibu Markus Tonapa. Tuhan memanggil saudara sepupu Ibu Yospina dari tengah-tengah keluarga. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk situasi yang kami hadapi di negara tercinta ini, secara khusus di kota Makassar, untuk korban banjir. Tuhan, Engkau kekuatan dan sumber keteguhan iman bagi saudara-saudara kami yang terdampak. Jaminkan kuat dan sehat dalam menghadapi pergumulan karena situasi banjir. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ke depan. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan, pakai mereka dalam berkarya dan melayani. Ampuni dosa kami, dengarkan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, sumber kekuatan dan berkat. Kami datang di hadapan Tuhan. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.